Yo Budum, bacotan KB. Sekarang gua coba buat apa ya? Ngejelasin 3 turnamen yang nanti bakal ke M5. Terutama ada Malaysia, terus juga ada Rusia MCC, dan yang terakhir itu ada Kambodia. Gue bakal ke Malaysia dulu lebih tepatnya karena ini banyak banget update yang harus diinfokan sih. Terutama untuk tim Todak yang ternyata secara bracket mereka tuh dikalahkan sama Selangor Red Giants 2-1. Mereka jadi nggak bakal hadir di M5. Sementara karena video ini direcord per hari Sabtu jam 11.59 waktu Indonesia bagian Barat, 1 menit sih sebelum ke hari Minggu ya intinya. Ini emang gue akhirnya baru selesai untuk menyaksikan pertandingan dari Selangor Red Giant atau SRG melawan SMG. Ini gamenya 5 game. Kebetulan SMG tuh unggul duluan game pertama. Terus tim Selangor Red Giants itu tiba-tiba dapetin 2 poin. Dan pada game yang keempat, tiba-tiba ya kan tim SMG ini dia lebih berani buat bikin move. Tapi gue nggak tahu kenapa ngerasa kayak tim Selangor Red Giants walaupun mungkin dari segi draft mereka pede, mereka hero power juga megangnya. Tapi ada satu hal yang ngebuat mereka tuh mungkin cukup ragu-ragu kali ya untuk nyerang tim SMG. Apalagi di game yang keempat. Gue kenapa spesifik di game yang keempat? Karena di game yang keempat itu jelas banget sebenarnya ada posisi di mana ketika Selangor Red Giants itu berlima, tim SMG itu berempat. Dan itu mereka tuh nggak berani buat ngambil Lord, mereka nggak berani buat ngambil tindakan, mereka nggak berani buat bikin move kayak pick off. Sementara ya kita tahu sendiri lah, Selangor Red Giants ini kan tipikal tim yang emang kebetulan mereka itu ternyata sangat-sangat kaget mungkin ya melihat serangan dari tim SMG yang sebrutal itu ketika emang tim fight berlima. Tim SMG ini bisa dibilang tim yang sangat-sangat sabar nungguin sasanya dulu dan berbanding terbalik sama mungkin yang di upper bracketnya ya, yang udah grand final duluan, Homeboys. Homeboys ini juga sempat mulangin RSG Malaysia. Wah, kalau ngomongin RSG Malaysia, gue tinggal bilang Demon Kite bener-bener harus sabar banget mainnya. Karena kebetulan gold lanernya ini, wah PR banget sih. Dia secara positioning, dia sering offside. Secara ngedeal damage, dia juga kayak ada ketakutan tersendiri untuk ngedeal damage. Seingat gue ini nickname nih gak asing. Ini nickname pemain romer apa gimana ya lolsi ini nih. Karena yang gue lihat dari tim RSG Malaysia, sebenarnya mereka early tuh punya power. Early ganking mereka dipandu dengan Demon Kite, terus juga ada romernya juga, XP-nya apalagi Ripo yang selalu bikin move duluan atau jalan duluan menuju ke turtle. Itu bikin RSG Malaysia tuh sebenarnya punya power di situ di early game-nya. Tapi ternyata mereka tuh yang sangat-sangat gue kaget, mereka ternyata kemakan sama kesabarannya dari SMG. Dan lagi-lagi Sasa make play. Makanya sampai hingga pada akhirnya mungkin per video ini diupload, ya lebih tepatnya sebelum grand final dari MPL Malaysia. Ini kan finalnya Homeboys versus tim SMG. Tim Homeboys ini nih dikenal dengan tim yang kuat banget tim fight-nya. Secara tim fight mereka bener-bener power banget lah. Lu nggak perlu raguin lagi gimana caranya tim fight buat tim Homeboys. Karena apalagi mereka via upper bracket, mereka bisa analis banget nih buat tim SMG-nya. Melihat kabar juga terakhir kali kalau misalkan kita inget-inget ya, waktu Homeboys mau dapetin slot MSC, ternyata mereka tuh harus terhentikan dan bahkan kalah di urutan ketiga atau placement yang ketiga. Tapi untuk kali ini beda, mereka tuh bener-bener bantai atas. Mereka tuh bahkan ya waktu ketemu sama tim Hak lebih tepatnya, tim Hak ini bantai 2-0. Abis itu ketemu sama RSG Malaysia 2-1 menangnya. Terus sama Selangor Red Giants mereka 3-0. Tapi lagi dan lagi sih, kalau Selangor Red Giants ini kayaknya emang bukan tipikal tim yang bisa main panjang atau long run gitu loh. Karena mereka tuh game 1 20 menit. Game 2, wah ini game 2 tuh si Gojes-nya ya kan, Gojes XP laner-nya. Dia mainin XP lane pakai Yuzong, tapi tuh gue nggak ngelihat dia tuh bener-bener pakai ultimate wisely. Jatuhnya kayak lu pakai Yuzong, lu ngeluarin ultimate 20 detik sebelum turtle. Itu tuh bener-bener waste of talent banget. Jatuhnya kayak apa ya, kayak bener-bener yang ngasih aja turtle-nya buat musuhnya. Apalagi Yuzong kan kontrol buat tim fight-nya kuat banget. Makanya untuk Selangor Giants, gue ngerasa walaupun coachnya Arcadia ya, yang dimana dia punya pengalaman di Echo, dia punya pengalaman di RRQ, tapi kalau ngomongin soal mental playernya, mungkin karena mereka juga masih pada baru kan ya untuk di MPL Malaysia dan bisa sejauh ini sampai top 3 kasarnya, ya ini udah pencapaian buat mereka dan emang proses yang mereka jalankan bisa dibilang baru lah. Tapi ya harus top sampai di 3 besar. Anyway, ngomongin grand final Homeboys versus tim SMG. Homeboys tim fight-nya kuat banget. Nah, SMG
Menurut gue kalau misalkan mereka main pick off, mungkin ada kesempatan kalau mereka bisa dapetin tiket M5 duluan. Karena kalau MPL Malaysia, juara 2 itu baru wildcard. Nah, mungkin akan mirip-mirip sama MCC atau perwakilan dari Rusia. Karena kalau yang dari gue lihat ya, ini perebutan tiket M5 mahal banget harganya. Entah buat Homeboys atau buat SMG. Seperti yang gue bilang tadi, SMG tim yang sabar, tim yang statis banget. Dia juga mainnya harus nungguin sasanya jadi. Harus bener-bener bisa nge-fight back ya kan, atau nge-fight back atau kiting segala macamnya. Lagi dan lagi Homeboys ini kuat banget early-nya, tapi team fight-nya juga bagus. Jadi tim SMG kalau gue kasih handicap, dia tuh 45, Homeboys 55. Dan sangat-sangat diuntungkan, apalagi via upper bracket. Homeboys nggak main sampai tengah malam. SMG harus main sampai tengah malam dulu, baru mereka bisa mastiin kalau mereka menuju ke grand final. So untuk MPL Malaysia mungkin kesimpulannya itu. Tinggal dilihat grand finalnya, gameplaynya kayak gimana. Kalau tim SMG lebih proaktif dalam pick off, mungkin mereka bisa matahin early gamenya Homeboys. Tapi kalau Homeboysnya flawless early game, wah itu kayaknya team fight menit 15, menit 18 aja kayaknya udah selesai gamenya deh harusnya. Selanjutnya ke Kamboja. Wah ini MPL Kamboja sih keras banget, serius. Gamenya tuh rata-rata 19 menit, 22 menit. Dan harus ada info terbaru kalau Burn X Flash, tim langganan dari Kambodia yang sering banget ikut MSC ya kan, atau bahkan M4 kemarin jadi perwakilan buat M4, buat di M5 kali ini mereka nggak bakal hadir, mereka absen. Mirip sama Todak ya, bedanya Todak dari M1 sampai M4 dia hadir, tapi kalau Burn Flash tuh baru mungkin setahun kebelakangan kali ya, dia tuh namanya mulai naik, mulai marak gitu loh. Burn X Flash harus dihentikan oleh CFU dengan skor 3-1. Grand finalnya buat di Kambodia itu ada Siusun versus tim CFU. Kebetulan fun fact lagi ya, ini kebetulan juga nih, dua-duanya mau itu Siusun, mau itu CFU Gaming, mereka tuh dua-duanya yang bikin tim Burn X Flash kalah. Kalau di upper bracket itu yang nurunin tuh si Siusun gitu loh. Tapi di lower bracket yang mulangin CFU Gaming. Jadi kalau di upper bracket itu Burn X Flash dibantai abis lah 3-0. Tapi nggak dibantai-bantai banget. Bener-bener 20 menit semua gamenya. Mereka turun ke lower bracket. Dan untuk CFU Gaming mereka beranjak dari lower bracket, ngalahin Burn X Flash, baru ke grand final. Dan emang kalau kita kilas dikit ya ke belakang untuk meta-meta yang ada di Kambodia. Kambodia tuh terkenal emang tim yang paling sabar, tim yang bener-bener mereka tuh maunya nungguin gold lanernya kaya banget dulu, baru mereka ngelakuin team fight. Nah, Donut ini udah dikasih game kayak gitu, tapi emang gue nggak tahu kenapa ya, emang yang namanya momen playoff, late game momentos itu kadang bisa tercipta. Dan yang gue lihat dari kemarin, terutama untuk gamenya Burn X Flash, ketika ketemu sama Siusun, ini Siusun dulu ya yang gue bahas ya. Siusun ini mainin UB, iya. Tapi mereka juga power di pick off. Sementara CFU Gaming ini emang terkenal banget dengan meta UB-nya. Dia main Florin, dia main Digi, pokoknya hero healer. Kalau hero healernya nggak dapet, dia kayaknya bakal ganti pakai alternatif kayak Idit atau mungkin Kaja kali ya. Kaja di sana juga lumayan power sebenarnya. Jadi untuk grand final MPL Kambodia yang gue lihat, mereka tuh bakal bertarung dengan UB Strat. Kemungkinan besar kayak Matilda, terus Florin, Angela, Rafaela itu pasti bakal di-ban. Tinggal kita tunggu nih, kira-kira perebutannya hero-hero sisanya, terutama Estes, Minotaur, Novaria, Romer kayak yang utility ya kan. Ini bakal kepake atau enggak, bakal diperebutkan atau enggak. Karena kalau dari yang gue lihat nih, even itu Oh My Venus waktu di MSC ya kan, mereka tuh main UB Strat tapi pakai Novaria, walaupun gak ada efek heal, tapi Novarianya bikin dire hit, dan Novaria tuh nempel terus sama tank jungler. Tujuannya, jadi sebelum tank junglernya masuk atau invade jungle atau buka team fight, dia tuh dibukain dulu, di scan dulu nih sama si Novaria. Dia pakai ultimate, baru abis itu si tank junglernya nih buka game. Apalagi dengan sistem best of 7. Dan untuk kali ini, untuk kedua kalinya lebih tepatnya, CFU Gaming ada di grand final. Cuma waktu MSC, ya kan, Burn X Flash yang menang lawan CFU Gaming. Pada saat itu emang gamenya sangat-sangat hektik ya kan. CFU Gaming beberapa kali mendapatkan early gamenya, tapi tempo permainan di leading terus sama Burn X Flash. Pengalaman, gak bisa bohong. Nah sekarang CFU Gaming ada di grand final lagi, tapi lawannya Siusun, yang dimana secara kita mungkin melihat pengalaman, Siusun aja waktu MSC 2021 mereka tuh udah ada di sana beberapa pemainnya, dan bahkan pernah bertanding juga melawan tim Indonesia atau bahkan tim-tim lainnya di MSC. Tapi ini M Series mungkin akan berbeda. Nah,
playoff man lagi dan lagi. Sementara untuk handicap antara CFU Gaming versus tim Siusun, gue baru bakal bilang 50-50. Mereka sama-sama kuat di team fight. Tinggal siapa yang berani buat memperkuat team fightnya pakai hero-hero damage. Entah itu Idit, entah itu Minotaur. Minotaur gue ngerasa emang hero healer, tapi powernya dia tuh di utility team fightnya. Atau ya Novaria tadi. Novaria utility ada ya kan. Dia bisa bukain map, dia bisa bener-bener ngasih slow effect pakai Ice Queen One, dan damage pakai dire hitnya itu bisa ngeburst main front to back. Makanya ini kayaknya lebih kerasan Kambodia deh untuk Grand Final daripada Malaysia. Cuma gue berharap Malaysia kalau bisa 7 game, 7 game. Cuma mungkin Homeboyz lebih diunggulkan. Nah, buat Kambodia, gue memang ada sedikit harapan kayak, wih, CFU Gaming kayaknya gameplaynya unik nih. Kalau misalkan dibawa sampai ke M Series, karena dia UB banget mainnya. Cuma Siusun dengan pengalamannya dan ada beberapa hero pick off yang muncul by data, ini juga bisa menjadi sebuah senjata tersendiri buat Siusun. So, ya, per video ini diupload, tinggal kita tunggu siapa kira-kira yang bakal menang dari MPL Kambodia. Yang terakhir ada MCC atau Rusia dan sekitarnya. Jadi untuk Rusia dan sekitarnya ini sudah mulai memasuki babak akhir juga. Cuma untuk di hari Minggu ternyata mereka tuh startnya dari final lower bracket. Nah, MCC ini mirip Malaysia teman-teman. Juara pertama mereka bakal langsung ke M5. Tapi untuk juara keduanya mereka bakal ada di wildcard. Jadi kebetulan siapapun yang akan masuk grand final ini kemungkinan besar bisa dapetin tiket menuju ke M5. Tinggal lewat mana nih? Mau langsung direct ya kan jadi juara, atau placement kedua mereka harus wildcard dulu. Mereka harus tanding ulang dulu sama 7 tim lainnya di Malaysia. Kebetulan by bracket ya kan, dan update-nya juga nanti akan gue tunjukkan untuk bracketnya. Ini The Vault ketemu sama Icon di final lower bracket. Ada satu pertandingan juga di upper bracket semifinals. The Vault ketemu sama Icon dan itu hasilnya 2-0 dengan 14 menit aja. Sementara ini yang baru loh, US atau disingkat Umbrella Squad. Umbrella Squad ini bener-bener tim yang ada di placement pertama untuk liganya. Sementara mereka udah amanin tiket grand final duluan, dan yang paling mengejutkan adalah hero power over hero meta. Kenapa gue bisa bilang begitu? Bayangin aja men, mereka pas ketemu sama The Vault aja, mereka bisa menang game ketiganya itu ngebantai-bantai pakai 2 hero. Yang pertama dia pakai Gusion, yang kedua dia pakai Ixia. Jadi Gusion ya, ini yang mau gue bahas adalah Gusionnya dulu. Hero yang mungkin bisa dibilang secara data jarang banget untuk dipick. Tapi ini juga rumus nih teman-teman. Semakin jarang kita ketemu sama satu sosok hero yang kebetulan hero power dari musuh, contohnya Gusion nih, ya kan. Mungkin gameplay Gusion itu kita terakhir ngeliat kayak, ya season-season berapa sih, udah lama banget lah intinya. Tapi kali ini Umbrella Squad ngebawain Gusion dan bikin The Vault itu cukup kaget dengan tempo permainan cepatnya dari Umbrella Squad. Dan bahkan bukan cuma tempo permainan cepat, tapi tempo permainan cepat yang gue maksud bukan kayak early game tak kayak Echo Express, bukan. Tapi yang gue maksud di sini adalah Umbrella Squad itu ternyata ngepick Gusion untuk langsung instantly killed backlaner. Jadi emang kita tahu sendiri lah, Gusion ini kan ultimate-nya kan bisa diarahin kemana-mana, blink, dan juga ngereset cooldown dari skill 1, skill 2-nya. Jadi dengan pemanfaatan 10 dagger, Brody, backlaner kayak siapapun itu, Layla segala macem, siapapun, itu pasti bakal instan banget. Nah, frontlanernya itu tinggal dimanfaatin pakai Ixia, karena kan kita tahu sendiri lah, Ixia juga nggak semua region mainin. Dan gue nggak tahu kenapa ya, gara-gara nonton Umbrella Squad, MPL Malaysia dan bahkan MPL Kambodia mungkin salah satunya, ini laku juga loh Ixia di playoff. Dan gue nggak tahu apakah ini akan jadi identifikasi kalau nanti MPL Indonesia bakal banyak banget Ixia yang muncul. Gak cuma Baxia, karena Ixia ini kan tipikal hero yang high ground banget. Dia juga power banget untuk di lini belakang dan susah buat ditangkap. Dia mungkin hero-hero yang bisa dash itu kan, dash ke belakang atau bahkan mungkin jalan dari samping, flanking intinya, baru bisa nangkep Ixia. Masalahnya Ixia juga secara regen dia power. Karena per 3 hit dia bakal nimbulin efek regen dan hitnya tuh bakal ada enhance di sana. Tapi balik lagi, dengan hero power di atas hero meta yang gua lihat di sini dari Umbrella Squad, berarti mereka harusnya lebih banyak mempersiapkan surprise pick untuk di grand final. Karena kalau mereka ketemu sama Icon, mungkin mereka akan sangat-sangat diunggulkan. Kenapa gua bilang sangat diunggulkan? By regular season aja, Icon itu udah di urutan yang keempat. Sementara untuk Umbrella Squad itu ada di urutan yang pertama. The Vault itu ada di urutan yang kedua. Makanya kalau The Vault yang masuk grand final, ini Umbrella Squad yang harus hati-hati. Karena menurut gue The Vault harusnya bisa belajar cepat
Bahkan kalau secara referensi gameplay aja, gameplay tercepatnya Desvolt versus Umbrella Squad itu udah di 15 menit pas playoff. Makanya gue ngerasa kayak, wih, Desvolt ini punya potensial loh. Kalau misalkan sampai masuk grand final, apalagi dengan pengalaman mereka, dengan Sawo sebagai roamernya kan, dan juga Sunset Lover sebagai mid lanernya yang pernah bertanding di M Series, ini pasti bakal jadi poin plus untuk di grand final, apalagi best of 7. Nah, Umbrella Squad udah munculin Gusionnya di final upper bracket. Kalau ternyata mereka ketemu sama Desvolt, gue ngerasa malahan di sini Desvolt punya sekitar ya 55% lah dibandingkan dengan 45%. Tapi kalau misalkan ternyata Desvolt harus lagi dan lagi kena pocket stratnya Umbrella Squad, wah ini sih Umbrella Squad bisa jadi contender kuat nih di M5. Contender yang mungkin hero powernya nggak boleh diremehin, nggak boleh dilepaskan. Dan ya MCC akan ada 2 yang menuju ke M5 tapi beda jalur. Yang pertama, untuk juara pertamanya langsung ke M5, juara keduanya harus via wildcard. Wildcardnya ada di Malaysia dan nanti juga bakal disiarkan secara langsung. So kita bakal bisa nonton tentunya dari Indonesia. Anyway, kalau gitu langsung closing aja dari gua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman mau mengomentari mungkin match-match kemarin yang gua lewatkan sedikit, terutama untuk di 3 region ini. Kenapa gua mungkin bikin video ini dadakan bahkan sebelum grand finalnya? Karena mungkin nextnya bakal ada recap kali. Menarik kalau ada recap atau bahkan nanti gue breakdown duluan ya untuk 3 region ini. So, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!